Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk anak-anak kami seluruhnya kelas 11 di SMA Santa Maria. Ingat tetap cuci tangan, jaga protokol kesehatan. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan menuntaskan tugas atau materi proposal kegiatan kita. Sekali lagi kita akan menuntaskan pada poin yang ke-5, 6, 7, 8, 9 sampai yang ke-10. Makanya kita harus tetap semangat dan bekerja secara tulus. Ada nilai yang diharapkan pada pertemuan kita hari ini adalah nilai fraternitas, artinya persaudaraan. Dalam mengerjakan tugas proposal hendaknya saling membantu satu sama yang lain apabila yang lain mengalami kesulitan. Baik anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Let's go. Baik anak-anakku, kembali lagi berjumpa dengan Bapak dalam proposal kegiatan dalam jilid yang keempat, atau pada bagian terakhir atau bagian penutup untuk materi proposal kegiatan. Baik, tanpa basa-basi kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Baik, di situ ada katanya aku adalah kata fasilitas. Fasilitas yaitu ada pada poin ke-7 atau struktur ke-7 yang terbagi atas dua jenis. Ada dia bagian sarana dan ada dia bagian peralatan. Ini yang sarana dan ini dia peralatan. Fasilitas itu terbagi dua, ingat dalam proposal kegiatan, fasilitas terbagi dua, satu sarana dan yang kedua adalah peralatan. Sarana anakku adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai suatu maksud atau tujuan. Itu pengertian secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam proposal kegiatan, sarana ini yang dimaksud aku adalah segala sesuatu yang diperlukan yang berkaitan dengan hal-hal yang umum. Contohnya, dalam melakukan kegiatan pentas seni, pasti kita sarana yang kita butuhkan ada lapangan untuk lomba, misalnya ada membuat pentas. Itu adalah sarana yang kita butuhkan, pentas. Jadi ingat, sarana itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, tapi hal-hal yang bersifat umum. Kalau yang bersifat khusus itu nanti di peralatan. Yang bersifat umum adalah yang dituliskan di bagian sarana atau hal-hal yang besar yang tidak termasuk ke dalam peralatan. Sedangkan kalau peralatan, jelas katanya di sini adalah peralatan dalam proposal merupakan sekumpulan alat secara khusus spesifik yang digunakan dalam rencana kegiatan. Contoh, dalam membuat pentas seni tadi, ketika sarananya ada pentasnya, itu sarananya, pentasnya sarananya. Alat-alat yang kita butuhkan untuk mengisi pentas itu apa? Ada misalnya mic untuk bernyanyi, ada speaker, itu alat-alat yang kita butuhkan. Sarananya tempatnya, atau hal yang bersifat umum itu sarana, sedangkan peralatan adalah hal yang bersifat khusus. Jelas ya, Bapak rasa bukan sesuatu hal yang sulit. Ingat, peralatan adalah hal-hal yang spesifik. Jadi kalau di jenis-jenis kegiatan pada poin yang sebelumnya di jenis kegiatan ada 6 jenis kegiatan. Seluruh peralatan yang kamu butuhkan untuk semua jenis kegiatan itu harus kamu tuliskan di bagian B peralatan ini nanti. Jadi nanti contoh, untuk acara bernyanyi peralatan yang dibutuhkan ini. Untuk ini, item ini, misalnya kegiatan akhir semester. Untuk pertandingan sepak bola futsal, peralatan yang dibutuhkan fluid, yang peralatan yang dibutuhkan jaring, peralatan yang dibutuhkan bola dan sebagainya. Berarti terjelas di sini, terperinci dengan jelas fasilitas yang kita butuhkan. Ingat ya. Jadi kalau misalnya kegiatan lapangan pertandingan futsal, sarananya yang kita butuhkan adalah lapangannya. Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan untuk bertanding sepak bola di situ adalah jaring, bola, fluid, baju dan sebagainya. Bapak rasa tidak sulit. Baik, kita masuk yang ke-8. Nah, aku ada katanya ke-8 adalah keuntungan dan kerugian. Ingat, sekali lagi Bapak jelaskan atau Bapak tekankan bahwa keuntungan dan kerugian dalam penulisan proposal kegiatan ini tidak berbicara tentang uang. Sekali lagi, kerugian dan keuntungan tidak berbicara tentang uang, tapi hal ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangannya. Ingat, keuntungan dan kerugian tidak berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang hal-hal yang lain dari uang. Contohnya misalnya barang, hal-hal yang berkaitan dengan karakter, itu juga termasuk ke dalam keuntungan dan kerugian. Contoh, A, ada katanya di situ kata kerugian. Kerugian bukan berbicara mengenai uang, jelas ya. Di sini bilang bukan bicara tentang uang,
Namun kerugian yang mungkin muncul dalam hal pelaksanaan terkait alat dan tempat, berarti hal-hal yang bisa dirugikan yang berkaitan dengan alat dan tempat. Contoh, setelah acara ini selesai, kerugian yang mungkin muncul adalah rusaknya beberapa fasilitas di lingkungan sekolah. Itu masih satu poin. Kerugian yang muncul, yang akan muncul, berarti kemungkinan besar ada beberapa fasilitas yang akan rusak di lingkungan sekolah. Contoh, misalnya kegiatan futsal. Kemungkinan besar kalau misalnya pemain sepak bola adalah pemain sepak bola barbar, bisa saja nanti tiang gawang itu pun pecah karena saking kerasnya tendangan itu, sampai hancur besinya itu. Atau mungkin misalnya kerugiannya adalah semakin banyak, ini kan satu poin mesti. Yang kedua misalnya Bapak tambahi, lingkungan sekitar sekolah akan kotor atau tidak steril seperti biasa karena begitu banyak orang, banyak sampah mungkin juga akan muncul dan sebagainya. Jadi kerugian ini kamu ambil dari beberapa jenis kegiatan yang kamu buat. Jadi kalau semakin banyak jenis kegiatan, secara umum kerugian juga mungkin bisa akan semakin banyak. Kerugian yang kedua misalnya apa? Misalnya ada kerugian di dalam pembelian proposal, kita buat di situ misalnya nakku adalah kita membeli 2 bola. Ternyata kita mau melaksanakan kegiatan 3 hari. Dalam hari pertama 2 bola ini udah pecah. Jadi kerugian di situ kita tuliskan apa? Kerugian yang akan muncul adalah ada beberapa peralatan yang mungkin tidak sesuai dengan yang telah dibudgetkan, itu juga boleh. Dan keuntungan juga tidak berbicara tentang uang. Keuntungan di sini katanya adalah berbicara mengenai acara yang telah selesai. Berarti hal-hal keuntungan yang kita dapatkan setelah acara ini selesai. Contoh, ketika kita tadi misalnya Bapak bilang beli bola 3, bisa saja 2 kemungkinan. 1, pada hari pertama bolanya pecah semua. Atau ada kemungkinan yang lain, pada 3 hari ini yang setelah kita lalui ini tidak ada 1 bola pun yang pecah. Ketika tidak ada 1 pun bola yang pecah, maka bola itu utuh. Utuh itu menjadi keuntungan. Berarti keuntungannya hasil pembelian barang dan peralatan bisa menjadi inventaris sekolah. Itu keuntungan. Keuntungan yang kedua yang berkaitan dengan hati atau karakter. Setelah kegiatan ini, keuntungan yang kita dapatkan, tali persaudaraan, tali persahabatan di SMA Santa Maria akan semakin erat. Jadi di proposal kegiatan lu buatlah di situ kira-kira keuntungan dan kerugian berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang kamu buat. Ingat, semakin banyak jenis kegiatan, semakin banyak keuntungan dan kerugian yang mungkin akan kita rasakan. Baik, kita lanjut yang ke-9. Pembiayaan, ini yang agak sulit. Nah, di bagian ke-9 pembiayaan ini aku katanya adalah ada dibagi 2, A pemasukan dan B pengeluaran. Di bagian pembiayaan A pemasukan, semua uang masuk, Bapak ulangi di sini, semua uang masuk baik hasil kutipan. Kutipan maksudnya misalnya adalah setiap siswa dibebankan misalnya seperti 2.000 atau 1.000. Setiap hasil kutipan, bantuan ini mungkin dari kepala sekolah memberikan bantuan untuk pelaksanaan. Sukarela, mungkin ada beberapa orang yang baik hati yang memberikan bantuan kepada kita untuk melaksanakan acara ini. Harus dituliskan secara umum dalam bagian pemasukan dan secara rinci di bagian lampiran. Hati-hati. Ini agak unik ini. Bapak ulangi sedikit. Katanya di sini apa? Semua uang masuk harus dituliskan secara umum. Secara umum maksudnya apa, Pak Wer? Secara garis besar, ini masih garis besar ini nakku. Contoh, dana kas sekolah 300.000, dana partisipasi siswa 1 juta. Hal umum ini yang 1 juta ini, 1 juta dari berapa siswa? Nah itu pertanyaannya. Kan katanya dana partisipasi siswa 1 juta. Berarti 1 juta ini dari berapa ratus siswa? Nggak dijelaskan nggak di sini? Tidak. Nanti kita jelaskan. Itu nanti nakku kita jelaskan pada dalam secara umum, tadi katanya ini secara umum, dan secara rinci nanti kita akan jelaskan itu di bagian akhir pada lampirannya. Jadi ini semua anakku masih hal-hal yang bersifat umum. Nanti secara rinci akan kita jelaskan di lampiran. Oke, Bapak akan lanjut. Baik, Bapak akan lanjut pada bagian B, pengeluaran. Sama seperti pemasukan, pengeluaran juga di bagian B kita hanya tuliskan dulu hanya hal-hal yang umum. Tapi nanti secara rinci akan kita tuliskan secara jelas dan detail di bagian lampirannya.
Nah, di bagian pengeluaran ini yang sering terjadi cekcok, terjadi berantem, tidak percaya satu sama lain. Kenapa tidak percaya satu sama lain? Karena tidak dijelaskan secara rinci. Makanya biar tidak ada dusta di antara kita, setiap proposal harus dituliskan pengeluarannya secara rinci di bagian lampiran. Contoh, ada sewa tempat. Bapak ulangi, Bapak buat tandanya. Ada kata sewa tempat, penyewaan panggung, alat musik, konsumsi, spanduk, lain-lain. Nah, ada kata konsumsi 500.000 ini. Konsumsi ini untuk apa saja? Itu maksudnya nanti. Harus kita jelaskan secara detail. Contoh, penyewaan panggung 2,5 juta. Penyewaan panggung maksudnya apa saja? Apakah cuma hanya panggung? Apakah ikut dengan speakernya? Apakah ikut dengan mic-nya? Ini harus dituliskan secara jelas dan detail. Itu di bagian pemasukan dan pengeluaran. Nah, di bagian terakhir lampiran, tadi Bapak bilang, di bagian pemasukan dan pengeluaran di situ hanyalah hal-hal inti atau hal umum, sedangkan di lampiran adalah hal-hal yang spesifik. Contoh, ada tadi katanya di pengeluaran adalah konsumsi 500.000. Konsumsi yang 500.000 ini harus jelas penggunaannya untuk apa saja. Apakah ikut dengan makan? Apakah ikut dengan makan? Apakah ikut minum? Apakah ikut snack? Dan yang lain sebagainya. Hati-hati nakku, tidak semua item harus dirincikan. Bapak ulangi, tidak semua item. Contoh, misalnya ada katanya adalah sewa tempat 3 juta. Ini Bapak rasa tidak perlu dirincikan karena tidak ada yang harus dirincikan. Tapi kalau spanduk, ini jelas harus kita rincikan. Apa yang kita rincikan dari spanduk? Ukurannya gimana, meternya gimana, bentuknya gimana, kualitas kainnya bagaimana. Itu nanti kita jelaskan di bagian lampiran. Jadi nanti lampiran itu jelas tertulis di situ seluruhnya nakku, bagian-bagian yang kita butuhkan. Nah, setelah selesai di lampiran bagian pembiayaan, di bagian lampiran juga harus ada rundown acara, schedule. Kan kita mau buat pentas seni nih, misalnya 3 hari. Selama 3 hari itu ada hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin kita mau buat kegiatan apa saja, kita buat jadwal acaranya. Hari Selasa kita mau buat jadwal acaranya apa saja. Hari Rabu kita mau buat jadwal acaranya apa. 3 hari ini kita ambil isi kegiatannya ini semua dari jenis kegiatan yang telah kita buat, kerjakan dalam bentuk tabel. Baik, tugasmu hari ini harus kerjakan. Bapak tunggu tugasnya hari ini sampai agak lama sedikit. Bapak kasih sampai jam 2 siang. Jadi tugasmu adalah selesaikan pada bagian yang ke-7, fasilitas, gampang. 8, keuntungan kerugian juga gampang. 9, pembiayaan juga gampang. Pada bagian 10, di sini kami jelaskan secara detail perincian dana, ditambahkan dengan rundown acara atau schedule acara yang mau kamu buat selama 3 hari kegiatan proposal. Selesai ini semua anakku, kerjakan dalam buku latihan, rapi. Setelah itu ketiklah nanti hasil proposal buatan Anda ini sendiri. Ketik, rapi, jilidlah nanti dia, print dan jilidlah dia nanti sesuai dengan ketentuan yang akan Bapak berikan. Ini kapan kita kumpul tugas proposalnya ini Pak? Proposal yang kita ketik dengan rapi, nanti Bapak kasih persyaratan, spasinya, hurufnya. Sewaktu Anda ke sekolah datang bulan depan, maka proposal ini harus datang dan sampai kepada Bapak individu per individu, karena Bapak tidak akan ada buat ujian untuk bulan depan. Ujian Anda Bapak ambil dari nilai proposal kegiatan kita. Baik anak-anakku, jadi jangan bingung kapan Bapak kasih nanti persyaratannya. Secepatnya nanti atau minggu depan Bapak akan kasih persyaratan untuk pengerjaan tugas proposalnya ini. Tugas 2 hari ini adalah kerjakan ini dalam buku latihan Anda, biar nanti Anda tinggal memindahkan dalam bentuk ketikan saja. Tetap semangat, aku tetap jaga kesehatan dan jaga karakter. Salam SFD.